Selamat sore Besti. Wah, langsung banyak yang join. Oke, maaf ya baru bisa live Instagram hari ini karena kemarin sepertinya belum cocok gitu sih jadwalnya. Jadi ya baru bisa hari ini. Oke, nggak apa-apa ya. Halo, aku nyapa semuanya dulu deh yang baru bergabung. Selamat sore semuanya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Miss Amanda Zevania dan Miss Natasha Liotania. Yang mau tanya-tanya bisa langsung aja share pertanyaan kamu di sini, atau kalian juga bisa share pertanyaan kamu di fitur Q&A di Instastory yang sebelumnya sudah aku share, oke? Oke, tanpa lama-lama lagi, kayaknya sepertinya kita akan mana ya? Miss Natasha dan Miss Amanda sepertinya belum join nih. Halo semuanya. Dari mana aja nih yang nonton? Suaranya renyah. Oh, terima kasih. Hai semuanya, salam kenal yang baru bergabung. Oke. Hai Miss Caca, sepertinya sudah join nih. Halo Papua. Palembang hadir, halo. Oke, sepertinya sudah join. Oke. Tunggu Miss Natasha. Bangka Belitung. Oke, halo Bangka Belitung. Halo Miss Amanda Zevania. Hai. Hai. Salam kenal. Salam kenal. Hai semuanya. Halo. Sebentar. Sepertinya. Oh ya, ini sudah join. Miss Caca. Oh, Miss Amanda lagi di mana? Di rumah. Hai Mbak Deng. Hai, Miss Caca. Halo, Miss. Halo. Hai, kalian lagi pada di mana nih sore-sore begini? Aku di rumah. Di rumah. Aku di rumah Aku panggil juga. Miss Natasha atau Miss Caca aja nih panggilannya nih? Panggilannya Caca sih. Cuman Oh, bebas, panggil. Miss, mau panggilnya apa. Oke, aku panggil Caca aja. Kalian lagi pada sibuk apa nih? Lagi pada Siapa sibuk dulu? apa aja? Boleh, boleh. Aku perkenalkan dulu kali ya. Miss Amanda Zevania ini adalah runner up pertama Miss Indonesia 2011. Dan Miss Natasha Liotania ini adalah Miss Indonesia 2019. Benar? Betul. Oke. Gimana nih? Lagi pada sibuk apa aja, Miss? Dari Miss Amanda dulu deh. Kalau kan aku masih MC, masih ada program reguler yang masih aku jalanin sampai sekarang. Terus kesibukan lainnya, memang di tengah pandemi ini aku juga memang ngebatasin mobilitas dan ngebatasin kerjaan-kerjaan juga. Jadi cuman ngambil reguler sama ngurus anak. Betul Oh lagi. iya. Oke, seru ya ngurus anak ya. Aku udah lihat nih Instagramnya Warna-warni. foto-fotonya banyak anak-anaknya nih. Oke, kalau Miss Caca Warna-warni. gimana nih? Kalau aku sama syuting-syuting, nge-host, terus juga ada kerjaan lain, bisnis sendiri gitu sih. Oke. Aku ganggu waktunya sebentar ya kita ngobrolin Miss Indonesia, oke? Oke, gimana nih dari Miss Amanda dulu kali ya yang sudah berapa tahun nih jadi Miss Indonesia? 10 tahunan ya? Boleh nggak usah Dari dibahas. 2011. Ketahuan 2011. udah angkatan Oke, tua. Miss. Dari kemarin ngeliatin live-nya Miss Indonesia itu semua angkatannya 2018 ke atas gitu. Jadi tadi pas ditawarin gue nggak ketuaan. Enggak dong. Kan masih ingat dengan Miss Natasha, Miss Amanda nih. Oke, Miss Amanda gimana nih? Kita flashback 2011 nih ya, 10 tahunan lebih yang lalu. Gimana sih rasanya bisa jadi Miss Indonesia, apalagi terpilih jadi runner up pertama. Gimana nih perasaannya?
Ya, itu one of the best decisions sih gitu. Yang salah satu keputusan terbaik dalam hidup yang pernah aku ambil gitu, yaitu adalah untuk memberanikan diri waktu itu ikut audisi Miss Indonesia 2011 gitu. Karena it is indeed a life changing experience, kayak benar-benar ya ngubah hidup banget gitu, mengubah mengubah hidup, mengubah ya hal-hal yang nggak pernah aku pikirin ternyata bisa aku lakuin, yang ternyata membuka banyak peluang, dan juga ternyata apa ya, kayak unlock many potentials yang aku sendiri mungkin nggak pernah sadar ternyata aku punya gitu. Oke. Kalau Miss Caca nih mewakili dari Bangka Belitung ya, Betul. gimana perasaannya? Apalagi Yang masuk pasti, 15 besar ya? iya betul. 15 besar. Gimana deh perasaannya? Yang pasti bersyukur banget ya, senang banget bisa masuk Miss Indonesia. Terus juga sama seperti Miss Amanda, itu merupakan pengalaman sekali seumur hidup ya. Jadi berharga banget, nggak mungkin dilupain. Gitu sih Kak. Oke. Tapi setelah kalian ikuti Miss Indonesia ini, apa sih kayak manfaat apa gitu yang kalian rasakan setelah mengikuti Miss Indonesia ini? Silakan Miss Caca yang masih Boleh Miss Oke, Caca duluan. kalau dari segi manfaat sih sebenarnya banyak banget ya Kak ya. Karena setelah kita selesai dari Miss Indonesia, dari segi karir, itu tuh kita banyak banget terima peluang. Peluang untuk syuting ini, syuting itu, ditarik untuk ya berbagai syuting gitu kan. Terus juga mungkin kalau dari segi sosial, manfaatnya apa ya? Jadi lebih apa ya? Lebih kayak orang lihat, oh Miss gitu. Jadi Miss lebih, Indonesia. Iya, oke. iya, lebih kayak gitu sih. Oke, kalau Miss Amanda sendiri gimana nih? ya kalau ditanya, manfaat itu tadi sih aku bilang gitu, Miss Indonesia tuh unlock banyak potensi yang aku nggak pernah sadar aku punya gitu, dan membuka banyak peluang, membuka banyak kesempatan lagi yang sebenarnya tuh kita punya gitu, kita punya, dan melalui Miss Indonesia kita disadarkan bahwa kita punya potensi-potensi itu, jadi lebih berani juga untuk ngambil keputusan, berani untuk menantang diri sendiri untuk hal-hal yang baru, yang nggak pernah kepikiran. um, Ya itulah, makanya makanya aku bilang Miss Indonesia itu salah satu hal yang life changing gitu, life changing experience, dan salah satu keputusan terbaik yang pernah aku ambil dalam hidup gitu. Nggak ada sama sekali, nggak ada rasa kayak penyesalan atau rasa kayak eh, coba ikut misalnya gitu, coba ikut kayak pageants lain atau apa gitu, sama sekali nggak ada. Aku benar-benar bersyukur banget kenapa aku ambilnya Miss Indonesia gitu. Oke, ya, bersyukur banget ya bisa jadi bagian dari Miss Indonesia gitu ya. Oke, oke. Kalau dari pengalaman seru yang nggak bisa dilupain nih selama mengikuti Miss Indonesia, apa nih kira-kira? Apakah selama karantina kah? Apa malam puncak? Atau apa nih kira-kira kejadian apa yang kayak wah seru banget nih sampai sekarang tuh kayak nggak bisa dilupain gitu? Apa nih kira-kira? Coba Miss Amanda Aduh, ini mesti menggali ingatan. harus menggali 10 tahun yang lalu ya. eh Karantina udah pasti itu nggak bisa dilupain banget gitu. Kok waktu zaman aku tahun 2011 itu kita karantina 12 hari. 12 hari plus malam puncak, terus malam puncak plus satu gitu kan buat farewell-nya, buat acara farewell-nya. Jadi Farewell, total yeah. sekitar 2 minggu tuh. Setiap hari mulai dari yang itu belajar disiplin banget banget, belajar disiplin banget. Belajar juga untuk ngalahin ego sendiri gitu. Kita kan capek ya, itu capek kegiatan selama full berhari-hari dari pagi jam 4 jam 5 udah mesti standby buat make up, baru beres latihan ini itu segala macam, kunjungan, latihan, promo, baru beres, baru bisa masuk kamar lagi tuh kayak jam 12 jam 1, tapi kita harus jaga mood, jaga ego. Itu perasaan itu aja sampai sekarang nggak bisa lupain gitu. Jadi perasaan roller coasternya selama masa kantin aja nggak bisa dilupain, masih terbayang banget sampai Masih terasa ya? Iya. ya. Terus di malam puncak juga, walaupun udah latihan, udah segala macem, latihan public speaking juga, latihan Korea juga gitu. Terus pada saat, apalagi pada saat Q&A itu
perasaan deg-degan, Tegang ya, deg-degan. perasaan deg-degan yang mungkin hanya bisa dikalahkan waktu nikah kali ya, perasaan deg-degannya gitu. Seru banget lah, dan sebenarnya bukan hanya yang tidak bisa dilupakan itu, sebenarnya bukan hanya pada saat audisi, karantina, dan malam puncak, tapi setelah itunya yang hal-hal yang luar biasa yang terjadi setelah ikut Miss Indonesia gitu. Jadi kayak Miss Indonesia cuman gerbang lah, cuman itu untuk ke hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Miss Indonesia yang bukain jalan ke sana. Oke, seperti itu ya. Kalau dari Miss Caca sendiri gimana nih? Pengalaman seru yang Oke. nggak bisa dilupain nih? Oke, kalau aku mungkin ceritainnya lebih spesifik kali ya. Kalau Miss Oke. Amanda kan tadi secara keseluruhan gitu ya. Kalau aku secara spesifik kali ya, yang aku inget gitu. Mungkin ini ya, ini bukan seru sih, tapi seru sih sebenarnya. Gimana ya? Kita tuh kalau semasa karantina itu kan harus senyum ya, selalu senyum. Itu otot muka itu beneran capek banget, Kak. Aku nggak bohong, tuh capek banget otot muka. Jadi kalau misalkan lagi makan atau nggak aku ke WC, itu aku seneng banget karena aku akhirnya bisa nggak senyum gitu, bisa kayak ya mengistirahatkan muka gitu. Iya, Terus iya, udah iya. gitu harus postur kita kan harus selalu tegap gitu kan. Tegak, iya. Aduh, itu beneran deh, punggung sakit banget rasanya. Jadi kalau udah malam gitu ya, pas udah di tempat tidur tuh kayak akhirnya gitu. Jadi kalau mau secara spesifik yang aku inget banget itu kali ya, muka tuh pegel banget sama punggung kali ya capek banget gitu. Tapi selain itu kalau yang secara yang secara nggak spesifiknya jelas banyak banget ya, mulai dari itu tadi apa namanya ketemu sama 33 kontestan lainnya, finalis lainnya, terus kayak nginep bareng kan, apa namanya, karantina bareng, terus disiplinnya, chapron-chapronnya kan galak-galak ya gitu kan sama kita. Jadi awas sebentar pada nonton. jadi apa namanya, deg-degannya itu masih berasa banget sih kalau misalkan diingat-ingat lagi tuh, wah berasa banget sampai sekarang gitu. Tapi dengar ceritanya ya. Waktu malam puncak, waktu malam puncak bener gitu, kita bahkan bukan giliran kita waktu itu, zaman aku tuh kita top 10, top 5, top 3. Kalau sekarang kan top 15, top 5 gitu kan. Kalau dulu zaman aku tuh 10, 5, 3 gitu. Jadi pada saat bukan kita giliran Q&A aja, kita tuh dilatih untuk tetap senyum karena dibilang kalian nggak pernah tahu kapan kamera nyorot kalian. Jadi ya udah kan, kita senyum terus pas giliran aku Q&A, terus jawab pertanyaan, terus kan balik, oke silakan Miss Papua Barat kembali ke tempat. Itu abis senyum, iya terima kasih. Pas balik, terus pas nyampe ke spot titik kita berdiri, ke korek kita baru gitu lagi. Itu kayak bener sih, itu pegel banget. Karena kita juga emang di-train, dilatih untuk selalu tersenyum gitu. Untuk selalu tersenyum, iya betul sekali. Oke, seru banget pengalaman kalian ini. Oke, tapi gimana nih? Menurut kalian, kenapa bestie-bestie kita ini nih, semuanya nih yang lagi nonton, yang semuanya pokoknya, kenapa harus mengikuti Miss Indonesia 2022 ini? Alasan pertama, kedua, ketiga, kenapa nih? Kenapa harus ikut Miss Indonesia? Nih, aku melihat dari pengalaman sebagai list dan juga sebagai orang yang dipercaya untuk mandu acara Miss Indonesia juga selama 7 season, itulah pokoknya. Jadi gini, kenapa harus ikut Miss Indonesia? Miss Indonesia itu balik lagi, poin yang aku bilang, berhenti aku bilang, Miss Indonesia itu ngebuka banyak potensi yang kalian tuh nggak sadar kalian tuh punya gitu. Aku dulu benar-benar nggak tahu kalau aku, karena dulu di zaman sekolah kalau udah urusan prestasi itu udah gagunya setengah mati gitu, nggak bisa banget. Tapi ternyata lewat Miss Indonesia ternyata aku sadar bahwa aku punya talenta di dalam public speaking, dalam bidang public speaking. Bukan hanya ternyata that is the talent yang aku punya, tapi juga ternyata akhirnya bisa jadi satu hal yang aku geluti for living. Dan itu aku temukan melalui Miss Indonesia. Terus aku juga berdamai dengan diri aku sendiri
karena Miss Indonesia. Aku beberapa kali pernah cerita di beberapa platform bahwa dulu aku nggak suka banget sama diri aku benci sama diri aku. Mungkin di sini ada teman-teman yang para teman-teman perempuan yang mungkin punya isu dalam hal penerimaan diri. Mungkin kalian kok saya begini ya, kok saya begini ya gitu. Dulu saya punya isu sama warna kulit saya gitu, karena saya pada saat saya punya pengalaman di SMP itu kayak dibully lah sama teman-teman, didiskriminasikan karena warna kulit saya tidak seterang teman-teman yang lain, tidak seterang yang lain gitu. Dan saya sempat punya isu sama diri saya sendiri. Tapi melalui Miss Indonesia, kita diajarin untuk mencintai diri kita sendiri, bahwa kita punya potensi yang unik. Kita setiap hari barengan sama 30, waktu zamannya saya tuh 32, karena waktu itu Kalimantan Utara belum jadi provinsi. Jadi 32. Jadi ketemu sama 32 perempuan lainnya yang secara fisik mereka juga sangat beragam sekali gitu. Dan semuanya kalau bisa masuk Miss Indonesia berarti mereka kan cantik gitu. Mereka adalah perempuan cantik. Ternyata cantik itu bukan hanya mesti punya standar A B C D E, tapi apa yang kalian miliki, kalian tuh cantik. Dan dari itulah saya belajar, akhirnya saya menerima diri saya sendiri, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Salah satunya adalah melalui Miss Indonesia gitu. Terus apa namanya, Miss Indonesia juga buka banyak peluang juga. Kalaupun tidak, mungkin gini, kalau misalnya saya memang memilih untuk akhirnya terjun di entertainment. Kalaupun teman-teman nggak ada yang Miss Indonesia nggak ke dunia entertainment, that's fine. Tapi pengalaman yang kalian dapetin melalui Miss Indonesia, saya yakin banget itu jadi bekal untuk apapun profesi kalian gitu. Bahkan di saat sekarang saya udah jadi seorang istri, jadi seorang ibu pun, ada satu hal dari Miss Indonesia yang nggak pahit. Itu Ibu Lina bilang, jadi perempuan itu harus punya dedikasi, harus berdedikasi. Jadi dedikasi bukan hanya dalam artian dalam misalnya sebagai presenter, sebagai host yang berdedikasi, tapi juga gimana jadi seorang istri yang berdedikasi, gimana juga jadi seorang ibu yang berdedikasi sama perannya dimanapun ditempatkan gitu. Jadi dan itu hal yang kita pelajari dari Miss Indonesia, bukan hanya kita pelajari dari para mentor, tapi juga dari sesama finalis dan juga dari para Miss Indonesia angkatan-angkatan sebelum kita dan juga di bawah kita gitu. Jujur saya sendiri banyak belajar dari Miss Indonesia yang di bawah-bawah saya gitu, ngelihat Natasha Manuela, ngelihat Carla, kayak mereka tuh masih muda tapi mereka berdedikasi luar biasa sama peran yang dipercayakan kepada mereka. Bagus sekali. Kalau dari Miss Caca gimana nih? Oke, sepertinya Miss Amanda sudah menjawab dengan sangat lengkap ya. Jadi aku tambahin aja ya. Iya, oke. Oke, aku tambahinnya gini. Miss Indonesia itu kalau misalkan dulu ya, ini aku memposisikan diri aku deh yang mau ikut. Kan tadi pertanyaannya kenapa harus ikut kan Miss Indonesia kan? Oke. Aku mikirnya gini, Miss Indonesia itu nggak ada satu pun yang negatif. Maksudnya semua aspeknya itu positif gitu loh. Dan jadinya kalau misalkan emang kegiatannya positif, kenapa kita nggak mau ikutan? Itu satu. Dan yang kedua, nggak semua Miss Indonesia tuh nggak cuman memandang fisik harus cantik doang, no. Tapi kamu tuh bener-bener dididik dari dalam. Dari dalam tuh ada dua, otak dan hati. Gitu. Kamu harus smart, tapi kamu juga mempunyai hati yang baik gitu. Jadi again nggak ada salahnya gitu kamu coba. Aku ikut. Ini pada saat itu ya aku mau ikut ya. Dan aku mikirnya nothing tulus. Ya coba aja. Masih muda, nyoba aja gitu loh, nggak ada salahnya. Kalau emang gagal, ya udah. Yang penting aku sudah mencoba, aku sudah melakukan yang terbaik gitu loh. Kamu akan lebih gagal kalau kamu tidak mencoba, gitu sih. Oke, luar biasa sekali jawabannya dari Miss Amanda dan Miss Caca ini. Jadi begitu ya Besti, harus ikutan nih Miss Indonesia 2022 di ini. Oke. Miss Indonesia ini kan sempat vakum ya 1 tahun karena pandemi ya. Terus sekarang diadakan lagi nih Miss Indonesia 2022. Tapi dengan sistem yang berbeda. Beda ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Yaitu audisi online. Gimana nih pendapat dari Miss Amanda dan Miss Caca mengenai audisi online ini? Sebenarnya audisi online kesempatan justru lebih terbuka, lebih lebar ya gitu. Karena namanya online berarti bisa diakses dari mana aja gitu. Nggak perlu biaya untuk misalnya ke kota-kota yang diadakan audisinya. Kayak mungkin yang tinggal di kota-kota
kecil, nggak usah Jakarta deh, misalnya di Semarang gitu, kota-kota sekitar Semarang, kalian nggak perlu jauh-jauh ke Semarang untuk ya, tapi dimanapun kalian berada, kalian bisa ikut audisinya dan ya itu it cost you nothing, benar-benar cost you nothing banget gitu niat selain niat untuk ikut audisinya. Jadi aku sendiri sih pertama ya kalau audisi online lebih buat teman-teman yang ada dimanapun di Indonesia, kalian bisa banget gitu ikutan Indonesia. Dan yang kedua pastinya kalau dari kitanya dari Miss Indonesia-nya pasti akan ketemu potensi-potensi yang juga yang ya itu tadi gitu, mungkin dari kota-kota yang kecil yang mereka mungkin sebelumnya agak kesulitan untuk akses untuk audisi, tapi ternyata punya potensi yang luar biasa. Jadi ya pasti tim Miss Indonesia akan lebih pusing untuk mengaudisi untuk mencari. Oke. okay. Miss Yasha gimana nih? Oke, kalau dari aku, oke, sama sih sebenarnya. Jadi kan di Indonesia tuh banyak ya daerah-daerah yang mungkin masuk ke dalam, yang mungkin kalau mau audisi tuh susah gitu rasanya ya, karena jauh gitu. Nah kalau online tuh jadinya lebih enak gitu kan, kalian nggak usah pusing-pusing cari transportasi, keluarin biaya lagi gitu. Cuman mungkin apa namanya, jadi kurang merasakan ini ya. Jadi misalnya nih, kalau dulu kan aku audisi tuh offline ya, maksudnya offline, datang ke kantor langsung SCTI, tatap muka, iya. langsung tatap muka. Jadi mungkin kekurangannya nggak bisa merasakan itu ya, merasakan ketemu finalis kontestan-kontestan yang lain tuh yang pas daftar audisi gitu, ketegangannya beda gitu antara ketegangan audisi online dengan audisi offline. Betul. Cuman again ini kan kita lagi pandemi ya, jadi mau gimana lagi gitu untuk mengurangi potensi terjadinya penyebaran, ya daripada nggak sama sekali mendingan audisi online dong ya. Betul sekali. Oke. Oh ya, tapi kalau dari kalian, apa sih kriteria yang harus dimiliki dari seorang Miss Indonesia ini? Dan tips sukses untuk mengikuti audisi Miss Indonesia ini seperti apa sih? Kalau dari Miss Caca dan Miss Manda ini? Kalau kriteria, kalau Caca duluan aja. Oke, kalau kriteria udah pasti Miss ya, manner, impressive, smart, dan yang terakhir social. Nah, cuman mungkin yang bisa aku kasih tips pada saat audisi itu adalah, ini yang aku terapkan di diri aku ya pada saat itu, be yourself. Jangan fake. Please, jangan fake. Maksudnya jangan fake tuh gimana ya? Juri tuh udah bisa ngedetect deh kalau kalian tuh fake gitu. Maksudnya ya dibaik-baikin gitu. Jadi be yourself. Kenapa aku bilang be yourself? Karena nanti pas kalian misalkan karantina atau misalkan kalian terpilih menang, juri-juri atau tim tuh udah tahu, oh emang kamu nih seperti ini gitu loh. Jangan kamu fake. Nanti kalau kamu fake, ekspektasi juri tuh jadi beda kan sama diri kamu yang sebenarnya gitu. Dan yang pasti sebelum audisi, persiapin diri sebaik-baiknya, tenangin diri dulu, doa dulu, gitu sih Kak kalau dari aku. Dari Miss Amanda sendiri nih, bagaimana tips suksesnya Ya, kalau dan kriterianya? Kalau kriteria mah udah jelas, MISS itu nggak akan pernah berubah dari tahun ke tahun. Dari tahun saya juga udah seperti itu gitu, men. Berarti punya attitude yang baik, impressive, artinya impressive juga bicara soal being yourself sih gitu, being your true self. Terus smart, udah pasti smart itu bukan hanya bicara soal akademis buat aku gitu. Smart itu beda dengan, smart itu cerdas, beda dengan pintar. Pintar mungkin bisa dikaitkan dengan akademis, tapi smart itu adalah gimana dia bisa menempatkan diri dalam segala situasi, problem solving, ya lebih arah kepada kecerdasan lah gitu. Dan social itu yang salah satu poin yang mungkin penilaian yang paling di Miss Indonesia gitu, karena Miss Indonesia memang berbeda dengan beauty pageants lainnya. Miss Indonesia menekankan pada setiap kita tuh punya misi sosial yang harus kita lakukan, artinya kita bermanfaat bagi lingkungan kita, bukan hanya sekedar oh cantik, oh pakai oh badannya bagus dinilai orang, oh pakai bajunya bagus-bagus, oh glamour. Kita nggak itu, tapi yang lebih penting adalah gimana kita punya hati sama lingkungan kita. Dan bicara soal hati ya bicara soal ketulusan. Ketulusan itu
ketulusan itu hal yang paling gampang dilihat adalah ya dari audisi udah kelihatan jadi diri sendiri. Itu udah ketulusan bukan hanya sama orang, ketulusan sama orang nilainya orang lain yang apa ya, nilainya lewat beberapa waktu ya, tapi ketulusan sama diri sendiri gitu, jujur sama diri sendiri, you're not faking it di depan juri, nggak faking it. Karena kalau tadi Caca bilang, karena juri-juri tahu, jangankan juri-juri, Ca, kita host aja kita tahu gitu. Kita host kita tahu mana yang Mana yang tulus, mana yang fake ya. tulus, mana yang faking it hanya berusaha untuk mendapatkan that crown gitu. Padahal Miss Indonesia more than meets the eye. Miss Indonesia lebih dari sekedar crown. Miss Indonesia adalah misi sebenarnya. Jadi untuk menjalankan misi yang pastinya nggak gampang, ya harus ngelakuin semuanya pakai hati, dari hati gitu. Dari hati akan sampai ke hati ya, seperti itu. Oke, Miss, kita kayaknya mau baca-bacain pertanyaan dulu kali, kita jawabin ya. Ya. Oke, ini udah banyak loh pertanyaan yang masuk di questionnya. Pertanyaan, oke, yang ini aja deh kayaknya. Oke, ada pertanyaan. Tips tampil percaya diri apa adanya. Bagaimana nih tips-tipsnya? Silakan Miss Caca. Ini Miss Amanda kayak mau mikir dulu. Tips tampil percaya diri apa adanya. Pertama, kalau misalkan kamu mau percaya diri, pertama tuh kamu harus menerima diri kamu. Kamu harus menerima diri kamu apa adanya gitu loh. Jangan kayak tadi kan Miss Amanda sempat menyinggung kalau tidak menerima dirinya sendiri ya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kamu tuh apa ya, harus melatih kamu tuh menerima diri kamu, kamu mencintai diri kamu. Dengan kamu mencintai diri kamu menerima diri kamu pasti percaya diri deh. Kamu menerima diri kamu apa adanya gitu. Jadi kamu nggak akan compare diri kamu dengan orang lain, karena kamu udah content with yourself gitu. Setuju, aku juga. Dari Miss Amanda? Ya, setuju sama Miss Caca tadi. Emang kita nyaman juga sama diri sendiri. Karena ketika kita menerima diri sendiri, kita nyaman. Kita mau pakai baju apa, kita tahu mana yang cocok sama kita dan kita nyaman membawakannya. Jadi kita udah nggak pusing lagi ngurusin, baju gue bener nggak ya? Nanti kalau gue ditanyain, gue jawabnya bener nggak ya? Karena kita udah nyaman. Dan kita betul. Apa yang kita keluarin ya memang apa adanya yang saya pikirkan, yang cocok sama saya. Jadi kita nggak mikirin hal-hal yang nggak penting lagi gitu. Kita mikirin hal-hal yang lebih yang substansial. Oke, jadi kita harus nyaman dulu ya sama diri sendiri, ya kan? Oke, ada pertanyaan lagi nih. Sebentar. Pertanyaannya, cara untuk memiliki tubuh yang ideal dan tinggi. Ideal aja kali ya. Tubuh yang ideal dan tinggi. Boleh dari siapa dulu nih yang mau jawab? Miss Amanda kah? Mau jawab dulu? Oke, tubuh ideal. Tubuh ideal itu buat aku, pertama, kita sehat. Sehat itu artinya gini, kita tuh sayang sama badan kita. Kita sayang sama badan kita, artinya jadinya kita nggak masukin zat-zat, hal-hal yang penting buat badan kita gitu. Pertama ya dari pastinya jaga asupan pola makan, itu udah pasti, makanan yang sehat. Bukan berarti nggak boleh jajan-jajan, misalnya kayak jajan boba atau gorengan, atau bukan berarti nggak boleh, boleh. Itu namanya menikmati, silahkan. Tapi kita harus tahu batas, tahu limitnya buat badan. Yang kedua, olahraga. Kalau aku itu udah nggak terbantahkan banget gitu soal olahraga, menjaga tubuh ideal. Jadi gini, salah satu yang aku suka juga dari Miss Indonesia adalah kita itu tidak dituntut untuk untuk yang kayak harus kurus banget gitu. Tapi kita diminta untuk punya badan yang sehat. Badan yang sehat pasti otomatis akan ideal gitu. Betul. Kalau badan kita sehat, kita asupan makanan yang sehat, olahraga
teratur, pasti badan kita akan ideal. Terus kalau misalnya ditanya soal tinggi, kalau tinggi aku bingung sih ya. Kalau tinggi kayaknya lebih kepada genetik. Iya, itu gennya Kalau sepertinya. Yang iya, bisa ideal aja kali ya, ideal. ya, ideal itu sih kalau dari aku adalah ngejaga pola makan dan berolahraga yang akarnya adalah sayang sama diri sendiri, sayang sama badan sendiri. Karena kalau sehat udah pasti ideal ya. Oke, dari Miss Caca, ada mau tambahan? Oke. Mungkin tambahan dari aku ya, mungkin kalau misalkan yang dimaksud ideal itu misalkan mempunyai tubuh yang cukup kurus gitu ya. Again, bukan kurus banget gitu, bukan. Tapi maksudnya kurus gitu, karena kan emang biasa kita kalau misalkan masuk Miss Indonesia itu kan suka diminta diet gitu ya, atau diturunin berat badannya sedikit gitu misalkan. Tipsnya udah pasti tadi, kalori defisit. Terus pola makannya diatur gitu loh. Olahraga, terus juga tadi seperti yang misalnya Anda bilang, kalau misalkan kamu sayang sama diri kamu tuh nggak akan masukin makanan aneh-aneh ke dalam tubuh kamu gitu. Kamu pasti makan makanan yang sehat kan. Nah, makanan yang sehat itu nggak mungkin nggak mungkin yang terlalu berlemak-lemak banget gitu kan. Jadinya otomatis nanti tubuh kamu dengan sendirinya akan ideal gitu jadinya. Oke, seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi kali ya. Ini banyak banget sih, aku bingung. Oke, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi dari... Oke, ini. Bagaimana cara membuat time management yang baik? Siapa yang mau jawab dulu? Bisa Amanda kah, Miss Caca? Time management bicara soal prioritas, kalau menurut aku. Bicara soal prioritas. Kita tahu mana yang harus dikerjain duluan dan punya urgency lebih tinggi, mana yang nggak penting. Punya time management yang baik, apalagi kayak sekarang ya mungkin banyak yang kembali WFH, banyak yang kembali kuliah di rumah, banyak yang sekolah dari rumah. Jadi tahu mana sih yang lebih penting, mana yang lebih urgent untuk dikerjakan. Oke, misalnya punya jadwal sekolah kuliah dari jam sekian sampai jam sekian. Habis itu istirahat juga. Istirahat tuh bukan berarti kalian tuh harus kerja terus-terusan, belajar terus-terusan tanpa istirahat. No. Kalian juga sehat secara mental, yaitu dengan beristirahat dengan santai. Tapi tahu mana dikerjain duluan. Jangan misalnya kita lagi kayak misalnya sekarang nih lagi seru nonton series Manifest di Netflix, terus akhirnya terus itu udah 42 episode, terus kita hajar dalam waktu 3 hari gitu. Waduh. Sementara tuh kita dikerjain gara-gara begadang nonton Manifest. Karena bangunnya kesiangan buat kuliah, buat sekolah gara-gara nonton Netflix pagi kan, itu kan konyol. Maksudnya series can wait. Nonton hal-hal lain tuh can wait. Tapi apa yang harus dikerjain duluan sekarang, itu yang ayo kerjain duluan, jangan ditunda. Dan itu juga dipelajari banget nanti di Miss Indonesia kok. Selama mungkin nanti 10 hari karantina, kalian akan benar-benar dan itu kalian dituntut banget, kayak benar-benar learning by doing banget, bagaimana punya time management yang baik gitu. Gimana ngatur harus make up dalam waktu sekian lama, harus pakai baju dalam waktu sekian lama, dan harus standby tempat kelas pada pukul sekian. Jadi kita harus ngatur kita mesti bangun jam berapa, mandinya. Kalau mandinya lama berarti aku mesti bangun lebih pagi lagi. Itu akan benar-benar kalian praktekkan langsung pada saat nanti karantina misalnya. Wah, seru banget ya karantina tuh. Semuanya dipelajari ya. Oke, Miss Caca? Oke, benar sih. Pertama kita harus nyusun prioritas dulu ya. Nah, setelah kita nyusun nih prioritas, biasanya orang tuh dibagi jadi 2. Mereka catet di kayak agenda gitu ya, atau notebook, atau enggak ada yang nyatetnya di otak. Kalau aku tipe yang nyatetnya di otak. Jadi aku udah tahu nih, oh jam segini sampai jam segini aku harus begini, habis itu aku harus begini, habis itu aku harus begini, besok kerjainnya ini gitu. Nah, itu juga harus disertai dengan disiplin. Karena kalau misalkan nggak disiplin, percuma gitu loh. Kamu udah plan gitu kan, oh jam segini sampai jam segini melakukan ini, tapi kalau kamu nggak disiplin ya berantakan semua gitu ujung-ujungnya. Jadi nomor 1 sih menurut aku disiplin ya. Dengan kamu disiplin, maka
time management kamu yang sudah kamu atur itu harusnya bisa berjalan sesuai dengan plan kamu, keinginan kamu gitu. Oke, seperti itu ya Besti. Jadi cepetan lah untuk daftar Miss Indonesia sebelum waktunya habis. Oke. Kalian berdua ini kan hostnya. Coba dong, aku pengen tahu nih. eh, Ajakin besti-besti ini untuk mengikuti audisi online atau rekomendasikan teman dengan gaya host. Dengan cara membawakan seperti host. Coba dong, ajakin besti-bestinya nih biar makin banyak yang ikutan. Oke, siapa duluan nih? Miss Caca kan atau Miss Amanda duluan? Aduh. Oke, kita panggilnya apa? Besti ya? Besti dong, Besti. Hai besti-besti seluruh Indonesia, aku Amanda Zevanya, runner-up 1 Miss Indonesia 2011. Mau ngajakin teman-teman semua untuk ikutan audisi Miss Indonesia 2022. Percayalah bahwa kalian gak akan menyesal ikut Miss Indonesia, karena ada begitu banyak pengalaman menarik yang akan kalian dapatkan melalui Miss Indonesia 2022. Elsie ya? Yeay, renyah sekali suaranya. Kalau Miss Caca, coba ajakin besti-bestinya nih. Kok aku deg-degan ya disuruh nge-host tiba-tiba tanpa skrip gitu. Halo Besti semua, perkenalkan nama aku Natasha Liotania, top 15 Miss Indonesia 2019. Mau ajakin kalian semua untuk ikutan Miss Indonesia 2022. Pastiin kamu itu percaya diri, kamu mempunyai penampilan yang menarik, dan juga kamu harus memiliki jiwa sosial yang baik, hati yang baik. Percayalah, kamu pasti akan masuk ke Miss Indonesia. Bisa. Aku scripted biasanya. Oh, skripsi harus baca ya. Oke, seru banget ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Miss Amanda dan Miss Caca sudah menyempatkan waktunya untuk live Instagram di sore hari ini. Terima kasih banyak. Sukses buat kalian, sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu. Dadah. Yes. Sampai ketemu, sukses audisi Miss Indonesia 2022. Terima kasih, sehat-sehat Thank you. kalian. Dadah. Oke, terima kasih Besti yang sudah nonton stay dari awal sampai akhir. Gimana, seru banget kan? Udah dapet tips sukses, tips time management yang baik, tips mempunyai badan yang ideal seperti apa. Banyak banget ya pokoknya ya kan? Oke, insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Besok hari Jumat jam 4 sore. Oh ya, aku akan terus ingetin nih buat Besti-Besti untuk jangan lupa mengikuti audisi online Miss Indonesia. Kalian bisa segera upload video perkenalan diri kalian di aplikasi RCT Plus dan iGetSpot. Video kamu kita tunggu sampai 27 Februari. Oke, cepetan ya daftar. Cepetan daftar. Atau kamu juga bisa merekomendasikan temanmu dengan cara upload foto teman terbaikmu di Instagram kamu. Untuk mekanisme lebih lengkapnya, silakan kamu cek timeline-nya Instagram Miss Indonesia, oke? Atau kalau ada yang belum jelas, kalian juga boleh DM atau komen di postingan, nanti akan dibalas ya, oke? Terima kasih buat yang sudah nonton. Kita ketemu lagi besok jam 4 sore, oke? Terima kasih, dadah!